Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari di minggu yang cerah, hari ini saya berada di dapur sambil membuat kopi, menunggu istri yang lagi belanja. Mumpung istri lagi belanja, saya akan membuat pestisida organik dari bahan yang ada di dapur. Itu pun kualitasnya tidak kalah dengan kualitas pabrikan. Sebelum kita lanjut, saya akan susul kopinya dulu. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih panas, nanti dulu biar dingin. Ya, ginilah keadaan dapur di rumah. Ini ada kupasan dari bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai. Nah, ini bisa untuk dimanfaatkan untuk baik itu pupuk organik ataupun pestisida. Jadi ini nanti akan saya buat pestisida. Nanti akan saya rendam dalam air. Jadi nanti direndam sehari semalam baru bisa dibuat untuk pestisida. Jadi nanti akan saya taruh di wadah panci yang sudah tidak terpakai. Kemudian untuk yang kita lihat bumbunya istri saya. Ini kebetulan ada kunyit. Kunyit ini sangat bagus untuk pestisida kimia dan pupuk organik juga. Ini ada lengkuas. Lengkuas ini juga sangat bagus untuk pestisida. Ada garam kasar. Ada garam kasar ini sangat bagus untuk pupuk organik. Ini ada daun jeruk, ini bagus untuk pestisida. Kemudian ini ada jeruk ini juga sangat bagus. Jadi nanti yang saya gunakan jeruk, kunyit, lengkuas, jeruk, kunyit, lengkuas. Itu 1, 2, 3. Kalau untuk kisaran buat 2 liter atau 5 liter ini sudah cukup. Nah, kalau untuk buat 5 liter jeruk pecelnya yang 3 ini aja sudah cukup manjur kok. Kemudian kita cari ada ini ketumbar. Ada ketumbar. Ini bagus untuk pestisida kimia. Pestisida organik. Kita buat sebenarnya banyak yang bisa dibuat. Ini pun ada daun serai bisa dibuat juga, tapi saya akan buat ini saja. Ini yang saya buat dari dapur, cuma bahannya ini saja cukup. Tapi saya tadi menyempatkan ambil daun ini. Saya ambil daun sirsak. Daun sirsak sangat bagus. Jadi saya biasanya membuat dari bahan-bahan ini.
Bahan-bahan ini nanti akan saya hancurkan, akan saya blender. Jadi daun sirsak, jeruk, sama kunyit ini kunir akan saya blender. Oke, akan saya skip dulu, saya jeda dulu. Jangan kemana-mana, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Dituangkan air, nanti biarkan tercampur selama kurang lebih sehari, baru kita pakai buat pagi. Nanti sore bisa untuk diaplikasikan, dicampur dengan nah ini sudah saya potong-potong, kita tinggal masukkan ke dalam blender. Jadi ini untuk jeruknya saya membuat 3 butir. Jeruk nipis ini banyak mengandung senyawa fitokimia, diantaranya saponin, damar, glukosida, asam sitrun. Ini sangat mengganggu sistem pencernaan dari hama. Jika kita semprotkan pada tanaman yang mengenai hama, maka hama itu tidak akan langsung mati. Hama itu akan terganggu sistem pencernaannya dan tidak akan mau untuk memakan. Untuk kunyit sendiri banyak mengandung senyawa, kalau bahasa Latinnya saya tidak hafal. Tapi intinya untuk kunyit ini sebagai obat alami. Jika tanaman kita yang diserang hama kemudian ada yang luka, maka kunyit ini cepat menyembuhkannya. Untuk daun sirsak ini, kalau bahasa Latinnya saya tidak hafal, tapi pada intinya untuk daun sirsak ini kalau dibuat pestisida nabati ini bisa menghambat pertumbuhan dari hama. Jadi ini sistemnya tidak disemprotkan langsung mati, tapi sistematik. Jadi untuk jeruk, untuk kemudian ini ada kunyit dan ini ada lengkuas juga. Ada kunyit, ada lengkuas. Jadi ini nanti yang akan saya gunakan sebagai pestisida nabati. Kemudian ini ada ketumbar. Untuk ketumbar banyak mengandung alkaloid, flavonoid, dan sapoin. Ini bagus untuk pestisida nabati. Jika ibu-ibu atau para petani ingin menggunakannya untuk ramuan ini akan saya gunakan, biasanya dosis yang akan saya gunakan ini akan saya campur dengan 5 liter air, sudah bisa untuk digunakan. Jadi biasanya saya menggunakan 4 campuran ini ada lengkuas, jadi 2, 3, 4, 5 bahan ini. Kemudian 6 ini nanti juga saya campurkan, airnya akan saya ambil untuk campuran
pestisida nabati ini bisa dipakai untuk 5 liter air. Jika ingin ditambah banyak juga ini dosisnya akan diperbanyak, jumlah dari bahan-bahan ini bisa diperbanyak. Untuk kebun, untuk taman ini sangat efektif untuk mengusir hama seperti belalang, kemudian banyak yang kutu-kutu trip yang warna putih itu kutu kebul, kemudian semut itu saya jamin pasti KO. Barangnya sudah saya masukkan ke dalam blender. Akan saya blender. Ini kita simpan dulu selama kurang lebih 1 hari atau 12 jam baru bisa kita pakai. Jadi kita di samping kita tunggu tangki saya yang lagi saya cas, kemudian menunggu daun bawang yang saya rendam. Nah, ini juga disimpan untuk nanti sore diaplikasikan. Baunya sangat menyengat, mau bersin. Jadi kita lanjut. Penuh, jadi tumpah. Ini tidak usah disaring, langsung dituangkan saja. Ini bisa untuk dibuat beberapa kali. Jadi ini masih cairan pestisida ini masih kental. Jadi kita ambil untuk 1 liter sprayer atau 2 liter sprayer kita bisa ambil secukupnya. Katakanlah 200 ml untuk 1 liter sprayer, 1 liter
tangki sprayer. Untuk untuk satu tangki sprayer ini yang kapasitasnya 2 liter, biasanya saya pakai satu gelas aqua. Jadi untuk pembuatan tadi kita campur lagi ke air. Jadi kalau 2 liter kita pakailah 2 gelas air aqua itu. Jadi agak hemat. Karena di luar lagi gerimis, kita tidak bisa mencoba ke tanaman. Ya demikianlah video saya buat. Jadi tanpa praktek karena cuaca di luar lagi gerimis. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.